selepas lelah. Waduk yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu memang tidak hanya waduk yang berisi air untuk keperluan pengairan pertanian semata. Waduk Gudang di Sugiyo Lamongan sudah lama dilengkapi berbagai wahana wisata seperti perahu berbentuk bebek, angsa dan boneka, dan kartun lainnya. Ada juga koleksi berbagai macam satwa seperti buaya, merah hijau, kerah hitam, ular, rusa, dan lain-lain. Sebagai bukti keseriusan pemerintah yang ingin menjadikan Waduk Gudang sebagai tempat wisata favorit di Lamongan, pemerintah Kabupaten Lamongan juga membangun sarana bermain anak-anak, berkemah, serta wisata kuliner di dalamnya. Para pengunjung atau wisatawan juga bisa menyewa perahu untuk sekedar berkeliling atau menyewa sepeda air yang disediakan di bibir waduk. Bagi pemerasa modern dan kekinian, komplek Waduk Gudang saat ini bisa menjadi alternatif spot foto. Namanya tempat wisata pasti kurang dan seru jika tidak ada tempat foto dan berselfie ria. Di Waduk Gudang Sugiyo Lamongan terdapat banyak spot keren untuk ajang berfoto, mulai dari pemandangan alam yang asli dan alami khas waduk, gunung perkemahan yang ciami, hingga beberapa sudut tempat lainnya yang asik kalau dijadikan tempat foto. Mau berfoto saat mengayuh sepeda air, duduk santai di bawah pohon yang rindang, atau berfoto dengan binatang-binatang yang lucu, bisa dilakukan di tempat ini. Adanya beberapa patung hewan langka ya, dan juga sarana bermain juga bisa dijadikan background foto yang Instagramable banget. Pengunjung bisa selfie atau wifi selalu mengupload di sosial media. Tiket masuk hanya Rp3.000, menjadikan tempat ini sebagai tujuan wisata yang murah meriah. Angin sepoi-sepoi yang berhembus membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Hawa Lamongan yang terkenal panas sama sekali tidak dirasa. Di tempat wisata Waduk Gudang, udaranya sangat sejuk karena banyak pepohonan yang rindang. Mau piknik bersama pasangan, teman atau tetangga, tempat ini rekomendatif banget. Banyak sudut yang memungkinkan pengunjung untuk menggelar tikar untuk makan bersama keluarga. Ada pula kursi meja berpayung yang juga bisa digunakan buat bercengkrama. Jadi, yang merasa dirinya kekinian, suka hangout dan modern, rugi rasanya jika kalian tidak menyampaikan untuk pergi ke tempat wisata ini, Waduk Gudang Sugiyo Lamongan. Mas sudah berapa lama mas ini wahana ini mas? Bulan 2 ya, berarti berapa bulan ini? 6 bulan ya? Oh corona ya. Harga tiketnya berapa mas per orang? 15.000 ya. Oke teman-teman, ini wahana salju mas ya. Ini salju, jadi teman-teman kalau ingin kesini nanti tiketnya hanya Rp15.000 dan dapat bonus foto 3 file. Dan nanti masuknya di Gudang itu bayar parkir per sepeda. Tadi saya 2 sepeda itu 15.000. Jadi di sana ada food court dan ini kebun binatang mini, dan juga ada wahana
perahu. Jadi teman-teman nanti bisa menikmati di wahana perahu itu cukup mengeluarkan uang Rp10.000 per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan jumpa lagi di channel saya teman-teman. Kali ini kembali lagi saya akan mengajak bulan-bulan sahabat-sahabat semuanya ya, terutama subscriber saya yang belum subscribe. Mudah-mudahan akan menjadi subscriber buat saya yang terbaru ya. Kali ini tujuan kita adalah berziarah ke makam dari Ibunda Kanjeng Sunan Giri, yaitu Dewi Sekar Batu. Sebenarnya saya sudah sangat lama ya ingin berziarah ke makam beliau, namun hari ini alhamdulillah bisa terlaksana. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang hari ini lagi menyibukkan diri dengan segala aktivitas dan rutinitas, saya ucapkan selamat berkarya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa mendatangkan manfaat ya untuk masa depan teman-teman semuanya. Baiklah, kali ini kita memang terlepas dari jalan utama ya, kita masuk ke gang yang seperti ini. Lepas dari jalur utama, memang letaknya sedikit agak menjauh ya dari jalur utama kota, namun tidak apa-apa ya, kita telisik saja, kita lalui saja. Lagian kita bisa melihat ya, menyaksikan pemandangan-pemandangan yang bernuansakan lain begitu loh. Tapi jalur ini sekarang sudah enak ya, sudah dipakai yang sedemikian rupa. Jadi jalan ini nggak enak itu loh. Tapi perkembangan waktu semuanya yang butuh proses, dan alhamdulillah hari ini jalan ini sepena ya kita lalui. Hari ini sepena kita lewati. Ya teman-teman, simak terus perjalanan saya kali ini, dan kita lanjut saja ya perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya sudah berada di Jalan Dewi Sekar Dadu nomor 1 Ngargosari, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lebih tepatnya kali ini saya berada di makam dari Dewi Sekar Dadu, atau nama lain beliau adalah Dewi Atikoh.
Dari beberapa catatan sumber sejarah menuliskan bahwasanya Dewi Skardado ini merupakan putri kesayangan dari Prabu Menasembuyung yang kala itu menjadi penguasa di wilayah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kisahnya, Dewi Skardado ini dinikahkan dengan Syekh Maulana Ishak. Dari hasil pernikahan tersebut, lahirlah salah satu anggota Wali Songo yang cukup tersohor. Tak lain tak bukan adalah Sunan Giri. Selain di tempat ini, makam dari Dewi Skardado juga diyakini terdapat di beberapa tempat lain yang berbeda. Di antaranya adalah di wilayah Kabupaten Sidoarjo, ada juga di wilayah Kabupaten Lamongan. Tentunya dari beberapa tempat ini juga memiliki versi cerita tersendiri. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui situasi kondisi dari tempat ini terkini, simak video saya berikut ini. Makam Panembahan Mas Gunung Anyar dan juga makam dari Dewi Skardado ini memang berada di dalam satu cungkup. Sebuah cungkup yang saat ini sudah dibangun begitu megahnya oleh pemerintah Kabupaten Gresik, menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah wisata religi. Tempat ini memang selalu ramai akan pengunjung yang berziarah. Cerita mistis mewarnai keberadaan tempat ini karena konon dulu makam dari Dewi Skardado ini berada di wilayah Blambangan, berada di sebuah bukit, dan Sunan Giri sering berziarah ke makam ibundanya tersebut. Maka pada suatu malam Sunan Giri bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan bukit beserta makamnya tersebut ke wilayah pertama kali beliau mengajarkan agama Islam. Maka pada suatu malam terdengarlah suara gemuruh yang sangat luar biasa yang mengagetkan anak dan istri dari Sunan Giri, dan ternyata bukit beserta makam dari Dewi Skardado ini sudah berpindah tempat. Yang sebelumnya berada di wilayah Blambangan ini berada di sebuah bukit arah selatan dari Giri Kedaton. Akhirnya tempat ini disebut Gunung Anyar karena memang keberadaannya yang tiba-tiba saja muncul di suatu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya teman-teman. Vlogger receh kalian dong. Di antara jajaran nama-nama tokoh Wali Songo, maka tersebutlah Sunan Giri. Sebenarnya siapa sih beliau? Edisi kali ini saya akan sedikit menelisik mengenai siapakah sebenarnya beliau. Untuk mengetahui jawabannya, tentunya kita harus membuka catatan sejarah lama. Sejarah lama ada yang menuliskan bahwasanya pada era Kerajaan Blambangan pada saat itu dipimpin oleh Prabu Menasembuyung. Prabu Menasembuyung dan penduduk saat itu menganut agama Hindu-Buddha. Kala itu Kerajaan Blambangan sedang mengalami sebuah serangan wabah penyakit, termasuk juga putri dari sang Prabu Menasembuyung yang kala itu juga mengalami sebuah serangan penyakit yang tidak juga ditemukan obatnya. Kemudian Prabu Menasembuyung ini pun mengadakan sayembara bahwasanya siapa saja yang bisa menyembuhkan putrinya maka akan dikawinkan dengan putrinya, sekaligus akan diberikan jabatan sebagai adipati di wilayah Blambangan. Oleh karena itu, setelah sekian lama sayembara dibuka dan ternyata tidak ada satu orang pun yang mampu dan bisa menyembuhkan putri beliau, maka Prabu Menasembuyung ini pun mengutus patihnya yang bernama Bajul Sengara untuk mencari